Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Prayitno dari SMP Negeri 1 Jakenan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021 di LPTK IAIN Kediri dengan nomor induk mahasiswa 2020979 pada hari ini Senin tanggal 13 September tahun 2021 akan melaksanakan UKIN pembelajaran di SMP Negeri 1 Jakenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini sebelum pembelajaran pagi hari ini dimulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu agar pembelajaran pada kesempatan kali ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oleh karena itu, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Dan selanjutnya untuk kebiasaan malah kita membaca surat-surat pendek. Kalau minggu kemarin kita telah membaca surat Al-Kafirun, maka pada kesempatan kali ini malah kita membaca surat Al-Kautsar. Mari marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baiklah anak-anakku, sekarang kalian boleh berdiri semua. Silakan kalian lakukan meja kursi kalian. Kemudian seragam kalian biar kelihatan rapi dan bagus. Ya semua, kalau sudah silakan duduk kembali dan saya absen. Ahmad Senuri, Hadir. Ahmad Nurja, Anita, ya alhamdulillah masuk semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka meskipun terbatas. Oleh karena itu saya tetap berharap kepada kalian agar kalian selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak dan jauhi kerumunan. Selain itu juga kalian harus selalu memakan makanan yang bergizi. Tujuannya lah untuk menjaga imun kalian. Baiklah anak-anakku, sebelum saya lanjutkan pada pembelajaran yaitu tentang macam-macam sujud, saya ingin bertanya kepada kalian tentang materi yang akan saya ajarkan. Nanti yang bisa silakan langsung menjawab. Ya. Apa yang dimaksud dengan sujud tersebut? Kepada Allah. Ya, kita tahu ya, sujud ya sering dilakukan oleh banyak orang. Ya, misalnya ada seorang yang sedang bermain sepak bola, kemudian dia memasukkan bolanya ke gawang, kemudian dia melaksanakan sujud. Itu namanya sujud apa? Sujud syukur. Kemudian ada yang lagi, seseorang yang dalam melaksanakan sholat dia merasa ragu-ragu, sudah benar atau belum. Berarti sujud yang dilaksanakan adalah sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, ketika ada orang yang membaca
Al-Quran, dan kebetulan di situ ada surat yang dibacanya adalah surat Sajdah, maka dia juga melaksanakan sujud, yaitu ada sujud tilawah adalah macam-macam sujud yang akan kita bahas nanti. Namun sebelum itu ya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah memperhatikan tayangan video tutorial macam-macam sujud dan melakukan penelusuran perpustakaan, peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian sujud syukur berdasar syariat Islam dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan pengertian sujud sawi berdasarkan syariat Islam dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, menjelaskan pengertian sujud tilawah berdasar syariat Islam dengan baik dan benar. Itulah tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran pagi hari ini. Oleh karena itu, sekarang silakan kalian perhatikan ini. Nanti tayangan video yang akan saya tayangkan, dan nanti silakan kalian perhatikan. Kalian nanti boleh bertanya atau menanggapi tayangan video yang akan saya tayangkan.
demikian tadi tayangan video ya tentang sholat sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Siapa yang ingin berkomentar tentang video yang telah saya tanyakan tadi silakan. Ya, inti dari tayangan video tersebut ya siapa? Tadi kan sudah jelas di situ. Ya. Tayangan tentang sujud sahwi, kemudian sujud syukur dan sujud tilawah. Ya, siapa yang bisa? Nama nanti saya tanya. Tadi yang dimaksud sujud sahwi tadi apa? Yang tayangan. Ya, ayo, ya sujud sahwi. Sujud yang dilaksanakan karena lupa atau kelebihan rakaat. Nah, kemudian kalau sujud syukur tadi apa? Nah, yang lain? Penyebab dari sujud syukur tadi apa? Mendapat nikmat dari Allah dan terhindar dari bahaya. Itu mendapatkan nikmat dari Allah dan terhindar dari mara bahaya. Nah, intinya tadi dalam tayangan video tersebut dan contoh bagaimana tata cara kita itu melaksanakan baik itu sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Nanti kalian bisa mempraktekkan ya, di rumah ketika kalian mendapatkan adik kalian misalnya membaca surah Sajdah, kalian bisa melaksanakan sujud tilawah. Kemudian ketika mungkin kalian lupa atau ragu melaksanakan sholat, kemudian kalian juga bisa melaksanakan sujud sahwi. Dan yang terpenting ini ya, setiap sesuatu kalian mendapatkan nikmat, misalkan kalian minimal mengucapkan alhamdulillah dan dilanjutkan dengan sujud syukur. Bila saya jelaskan tentang sujud tersebut. Sujud yang dilaksanakan karena mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari mara bahaya. Dasar hukumnya tadi sudah dijelaskan dalam tayangan video. Kemudian sebab-sebabnya ini dia ya, memperoleh nikmat, terhindar dari musibah ini. Kemudian tata caranya ini yang terpenting bagaimana kita melaksanakan sujud syukur tersebut, yaitu menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat, kemudian niat, kemudian takbir, kemudian sujud dan bangkit dari sujud, hanya itu tok. Nah, tata cara kita itu melaksanakan sujud syukur. Kemudian hikmahnya itu apa? Hikmah kita melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, hikmah yang pertama itu tertib menggunakan nikmat ya, kemudian terhindar dari takabur. Orang yang sering mensyukuri maka dia tidak akan takabur, karena yang pantas untuk sombong atau takabur itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dekat kepada Allah, karena barang siapa yang pandai mensyukuri nikmat maka Allah itu akan selalu menambah nikmat tersebut. Ingat itu ada la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang pandai mensyukuri nikmat maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebalikannya barang siapa yang ingkar kepada nikmat Allah maka yang dia dapatkan adalah penderitaan yang sangat pedih. Karena itu sekecil apapun kalian harus selalu mensyukuri nikmat, atau selalu istilahnya yaitu qanaah, menerima apa adanya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu, ayo, tentang sujud syukur. Ya. Kalau tidak ada, katanya aja yang kecuan. Ya. Penyebab sujud syukur tadi apa? Mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya. Mendapatkan nikmat atau
terhindar dari mara bahaya. Kemudian tata cara sujud syukur. Jadi ayo tata cara sujud syukur. Ya. Wajib diklat, niat, takbir, sujud, kembali dari sujud. Itu adalah tata cara. Ya. Sajada wajib pilih kalau tahu wasapa sam'ahu wa basaru fi qali wa quwwati. Coba dibaca ini. Ya. Bacaan sujud. Sajadah wajib dia lagi kolakoli, kosam abu, kode sorobi, dihaulihi waktu waktu. Ya. Coba sekarang baca bersama-sama ya, bisa ya? Yuk, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu adalah bacaan ketika nanti kalian melaksanakan sujud syukur. Ya, tidak ada yang ditanyakan ya, saya lanjutkan tentang sujud sahwi. Ini sujud sahwi. Kemudian tadi ada apa sujud sahwi yang bisa sujud yang dilaksanakan atau dilakukan karena lupa atau kelebihan rakaat. Sebab-sebabnya ini ya, kelebihan atau kekurangan rakaat, rukuk dan sujud. Yang kedua, ragu jumlah rakaat yang telah dilaksanakan. Mama bahasa Jerman ya, wis loro apa telu, apa telu, yaitu ketika tahiyat akhir sebelum salam melaksanakan sujud sahwi. Tata caranya dilakukan sebanyak 2 kali. Dilakukan sebelum salam, berarti 2 kali sujud, seperti ketika kalian sujud biasa kemudian salam. Nanti bacaannya. Kemudian hikmahnya menyempurnakan sholat, menyadari kekurangan diri, tertib dalam sholat ini. Nah, mungkin ada yang tanyakan, ayo. Ada, gampang. Hikmah dari sujud sahwi aja. Hikmah sujud sahwi. Menyempurnakan sholat, menyadari kekurangan diri, dan tertib dalam sholat. Ya, itu ada hikmah dari sujud sahwi. Kemudian bacaannya, nih, bacaan sujud sahwi. Nah, ini. Nah, ini bacaan sujud sahwi. Subhana ma la ya'lamu wa la yasjudu. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana ma la ya'lamu wa la yasjudu. Sekalian artinya, biar tahu. Artinya, Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Nah, sekarang baca bersama-sama. Bismillah, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Nah, itu adalah bacaan ketika kalian melaksanakan sujud sahwi. Ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini sujud yang terakhir yaitu sujud tilawah. Nah, ini sujud tilawah. Dan sebab-sebab tadi itu membaca ayat-ayat sajadah, kemudian mendengarkan ayat sajadah tadi, ya, membaca, ya, seperti tadi caranya, kemudian mendengar juga sama. Kemudian syaratnya suci, yaitu syaratnya suci dari hadas dan najis. Kemudian menghadap kiblat, berarti kalau kalian menghadap ke timur langsung kalian balik kanan menghadap ke kiblat. Kalau ingin melaksanakan sujud tilawah. Kedua, menutup aurat, yaitu
Berarti apa? Seperti kalian kalau menggunakan rokok. Nah, rokok bahasa Jermannya itu tidak boleh kalian melaksanakan sujud tilawah menggunakan pakaian renang. Wah, itu tidak boleh. Pak, kalau sujud kan Pak boleh atau tidak Pak? Sujud syukur boleh atau tidak? Ya, misalnya pas renang juara pertama kemudian sujud syukur boleh atau tidak? Oh, boleh. Nah, itu kan seperti gambar kan ada ya, pemain sepak bola yang memasukkan gol ke gawang langsung sujud syukur. Berarti kalau sujud syukur itu boleh. Kalau sujud yang lain harus menutup auratnya. Nah, paham ya? Kemudian rukuknya niat takbiratul ihram, sujud dan duduk serta salam. Tadi di video sudah dipraktekkan bagaimana caranya kalian itu melaksanakan sujud tilawah. Dan yang terakhir yaitu hikmah. Nah, itu menyempurnakan sholat, menyadari kekurangan diri, kemudian tertib dalam sholat sama ini. Hikmahnya yaitu seperti itu. Ini adalah tata cara kita tuh melaksanakan sujud tilawah. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau ada, selanjutnya tentang bacaannya. Ini bacaannya. Ini. Ada tambahnya sedikit ya. Ini ada bacaan sujud tilawah. Gitu. Sajadna wajib dirajim kalau bau basapro samahu wa basalahu bi qawlihi wa qati wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, jadi dibaca. Ya, baca. Bismillah. Ya, belakangnya ya, Jar, baca. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sekarang coba baca bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya siapa? Pendengaran dan penglihatan dengan keupayaan dan kekuatannya, maka berkat Allah sebaik-baik pencipta. Ya, itu adalah bacaan sujud tilawah. Mungkin ada yang ditanyakan. Nah, ini ada soal. Ya, soal atau literasi. Nah, kan dijawab ya nanti. Setelah selesai mengikuti ulangan manusia, ya, akhir semester Gansal, Andi dan seluruh kelas 8 melaksanakan kegiatan karya wisata di Pulau Dewata Bali. Ya, selama 1 minggu setelah menikmati suasana keindahan dan panorama Pulau Dewata sepekan penuh, akhirnya tibalah saatnya rombongan melanjutkan perjalanan pulang menuju ke sekolah asal SMP Karangan. Alhamdulillah dalam perjalanan mulai berangkat sampai rumah tidak ada hal yang melintas sampai rumah. Bagaimana pendapat Anda melihat kenyataan yang seperti itu? Kamu? Ya, siapa yang bisa? Intinya kalian berangkat ke Bali, pulang sampai ke sekolah selamat. Apa yang harus kalian lakukan? Melaksanakan sujud syukur. Kemudian pertanyaannya lagi. Ini ketika perjalanan berkarya wisata ke Pulau Dewata, Andi tidak sempat melakukan sujud syukur karena saking asiknya menikmati suasana Bali. Namun dia hanya sempat melakukan ketika sampai di rumah.
di rumah makan ya, maksudnya di rumah makan Probolinggo dan sampai di rumah. Jadi berapa kali Andi melaksanakan sujud syukur tersebut? 2 kali. Itu gimana? Di rumah Probolinggo dan sisanya di rumah. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri. Ya. Kalau tidak ada, ya, sebelum saya akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, ya, saya ingin merefleksi dulu. Mungkin ada yang ingin merefleksi tentang pembelajaran pagi hari ini. Tidak ada. Pada prinsipnya pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan cukup lancar. Karena apa? Karena sudah melaksanakan pembiasaan untuk menjawab pertanyaan atau mengungkapkan pendapat kalian. Ya, hal-hal yang baik seperti ini usahakan kalian lakukan. Kalian harus berusaha untuk mengeluarkan pendapat kalian. Ya, caranya bagaimana Pak? Biar pede ketika kalian melakukan atau mengeluarkan pendapat. Gampang. Kalau kalian di rumah, kalian berdiri di depan cermin, kalian action ngomong sak senengmu dhewe. Ya, latihannya seperti itu. Macam orang ngomong ini, nah itulah apa? Awal kalian untuk bisa pede apabila kalian mengeluarkan pendapat. Dan apabila ada kesempatan, misalnya di kelas ada bapak ibu guru yang mengajukan pertanyaan, kalian bisa langsung menjawab. Soal salah kita nomor 57. Yang penting kalian berani untuk mengemukakan pendapat atau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh bapak atau ibu guru itu. Baiklah anak-anakku, karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, oleh karena itu untuk minggu depan, ya, silakan kalian pelajari, ya, tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Silakan kalian boleh datang ke perpustakaan untuk pinjam buku yang berkenaan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi, dan juga kalian bisa browsing di Mbah Google. Karena yang namanya Mbah Google adalah setiap saat apa yang kalian inginkan, Mbah Google siap untuk menjawab. Itu. Tapi kalau kalian browsing harus yang baik, baik jangan yang sekiranya malah bisa mengganggu pikiran kalian, itu tidak boleh. Sampai di sini, ya, saya akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.